Jadi sesuai di judul, ini adalah video tentang bagaimana caranya gue mendapatkan 100 juta pertama. Dan gue nggak bakalan buat video ini panjang-panjang karena gue juga nggak akan sharing terlalu lama di sini. Nah, buat yang belum kenal gue, kenalin nama gue Gilang Syawal. Gue adalah seorang investor sekaligus trader. Ya, tapi nggak trader-trader amat ya, gue cuman trader FOMO ya bisa dibilang. Tapi dibilang FOMO, di usia gue yang 21 tahun ini, gue udah mencapai 100 juta pertama gue. Ya mungkin bagi mereka sebagai trader itu mungkin 100 juta biasa aja. Tapi buat gue ini adalah pencapaian terhebat ya. Karena ya bisa kalian lihat sendiri di background gue ya kan. Lu gak ngelihat kemewahan di sini. Gue juga bukan dari orang yang hebat, gue bukan terlahir dari orang tua yang hebat. Gue juga nggak punya privilege yang spesial gitu kan. Gue juga nggak punya koneksi yang lumayan banyak gitu. Koneksi yang bisa dibilang ngebuat gue itu menuju jalan yang lebih bisa baik lagi finansialnya. Oke, langsung aja. Jadi pertama kali gue kenal investasi itu di videonya Bang Raditya Dika. Jadi dia itu ngepromosiin yang aplikasi yang namanya Bibit gitu. Nah, Bibit ini aplikasi reksadana basically ya. Jadi buat lo yang baru mulai investasi saham, lebih cocok buat investasi di reksadana. Jadi reksadana ini ngasih duit ke aplikasi, ke manajemen investasi gitu kan. Nanti uang lo dikelola sama manajer investasi buat dikembangin lagi duit lo gitu. Nah, itu kira-kira gitu. Tapi basically lo bukan investor di situ ya, lo cuma nabung lah. Nabung tapi duit lo berbunga gitu. Kayak lo naruh di deposito, cuman itu bukan deposito ya. Nah, itu yang pertama. Gue kenal dari resikonya yang terendah, reksadana. Yang kedua, gue ke-trigger sama anak bocah waktu nonton TikTok ya kan. Jadi anak bocah udah bisa ini nih kan, udah bisa investasi di usia muda dia gitu kan. Investasi di saham. Nah, di situ gue ke-trigger, gue kayak anjing. Ini bocah ya kan, umur gue lupa waktu itu antara 16 sampai 17 tahun. Dia udah ngedukasi saham gitu kan. Dia udah ngedukasi tentang investasi saham. Waktu itu saham yang pertama kali dia tawarin tuh Pakuwon. Itu satu lotnya kurang lebih 70.000. Nah, cuman dari situ gue nggak sembarangan masuk ya. Gue pelajarin dulu, gue pelajarin ya kan. Gue cari ilmu cara baca laporan keuangan, PBV, ROE gitu kan. Jadi gue pelajarin semuanya. Nggak langsung gue masuk kayak jebret nge-gambling kagak. Gue nggak begitu. Karena gue paham nyari duit itu susah. Jadi gue minimalisir resiko yang ada di sebuah investasi. Nah, jadi mulai gue ke-trigger dari investasi reksadana gitu kan, terus juga start juga di saham. Jadi pertama gue ngerasain dulu reksadana, terus saham ya kan, yang jadi resikonya dari yang kecil, reksadana, saham, yang terakhir di kripto. Nah, sebelum kita masuk ke kripto, gue mau bahas dulu yang saham. Jadi waktu di saham gue udah lumayan paham ya, maksudnya di beberapa emiten ya. Jadi kayak saham blue chip, saham yang dividen gainnya gede, dan gue juga lebih ke investasi, bukan trader kayak setiap jam gue mantengin market, enggak. Gue lebih pilih cari uang di luar ya kan, gue pilih cari uang di luar sebanyak-banyaknya, terus gue kumpulin, gue taruh di saham gitu. Terus masuk ke kripto. Nah, di kripto ini gue di-triggernya sama, iya siapa lagi kalau bukan Timothy Ronald. Jadi si Timothy Ronald ini ngasih edukasi banyak, karena gue belajar saham, jadi ada korelasinya tuh. Jadi saham ini kan ada blue chipnya. Nah, di kripto juga ada blue chipnya. Jadi yang gue ambil ini aset-aset yang blue chip di setiap investasi. Kayak misalkan di saham gue ambilnya BBCA, BBRI gitu kan. Ya pokoknya yang perbankan. Nah, kalau misalkan di kripto, gue ambilnya Bitcoin, Ethereum, Solana gitu. Jadi gue ambil yang resikonya nggak terlalu gede. Ya mungkin kalau buat pemula Bitcoin itu gede, tapi buat gue itu resikonya, kalau misalkan lo investasi jangka panjang itu rendah banget, paling rendah di Bitcoin dalam kripto. Nah, akhirnya gue masuk lah. Waktu itu gue pertama kali masuk di kripto, di Bitcoin gitu kan, gue penasaran karena balik lagi gue nggak langsung masuk ya. Gue pelajarin dulu apa itu Bitcoin gitu kan, apa itu blockchain, apa itu mata uang digital gitu kan. Jadi kegunaan Bitcoin, use case-nya apa, utility-nya apa, itu gue pelajarin gitu. Nah, jadi gue waktu itu mulai investasi di kripto. Ini langsung ke kripto aja. Gue mulai investasi di kripto, ke Bitcoin. Waktu itu di 2022 akhir. Seingat gue 2022 akhir. Dan gue waktu itu cuman iseng doang naro di Bitcoin, kalau nggak salah 13 juta gitu kan. Nanti kalau misalkan gue masih ada screenshotnya, nanti gue kasih di sini.
13 juta, sorry 12 juta. 12 juta gue masuk, ya kan? 12 juta gue masuk waktu itu di siang-siang hari. Terus gue malamnya nonton, sorry sore nonton, malam balik, keluar-keluar langsung naik dari 13 juta, naik sorry dari 12 juta naik ke 13 juta. Jadi capital gainnya itu sejuta gitu gapnya. Gue pikir, wah ini gak beres nih. Jadi gue ngerasa kayak, ini serius nih aset, maksudnya menurut gue segini gainnya udah gede banget gitu sebagai alat investasi lah. Cuman gue dulu mikirnya kripto kayak judi segala macam itu, pokoknya gue banyak negatif thinking lah. Buat lo juga yang nonton video gue kali ini mungkin mikir kripto itu kayak judi segala macam, enggak, kecuali kalau misalkan lo kayak future tekanan gitu kan, leverage segala macam, itu jangan ya. Kalau lo masih on the spot itu masih oke lah, masih nggak ada judi lah. Selama ada use case, selama ada utility, itu bukan judi gitu. Jadi gue pertama kalinya itu masuk ke Bitcoin 12 juta, set naik juta jadi 13 juta gitu kan. Terus gue makin kayak, ah nih aset gue yang di saham gue lempar aja lah semua gitu kan. Gue langsung all in lah di Bitcoin gitu. Emang gimana ya gitu, gue ada FOMO-nya juga sih. Ada FOMO sama goblok itu beda tipis soalnya gitu kan. Nah terus gue lanjut investasi terus. Jadi gue increase income gue ya kan, gue perbesar income gue buat gue investasiin ke Bitcoin lagi. Terus jadi waktu itu gue investasinya cuma dua, Bitcoin sama Ethereum di kripto. Nah, akhirnya gue investasi terus. Terus gue masuk kelasnya Timothy, Akademi Kripto ya kan, gue belajar, gue ikut komunitas offline-nya gitu kan, kumpul-kumpul bareng, sharing pengalaman, sharing experience. Makin lama makin gue paham caranya, analisa teknikal, analisa fundamental gue udah tahu itu kan. Cuman menurut gue di kripto fundamental itu kurang terlalu berpengaruh kalau misalkan lo jadi trader gitu. Kalau trader itu fokusnya ke analisa teknikal. Nah gue baru-baru ini fokusin teknikal itu. Jadi beberapa aset gue itu gue masukin ke altcoin. Jadi Bitcoin sekarang gue cuman paling kira-kira cuman 10%. 90% ini tuh altcoin semua gitu. Jadi gue masukin, ada meme coin juga gitu. Jadi gue coba-coba buat cari gain yang lebih gede di kripto gitu. Dan akhirnya ya mulai dari situ gue dapat gain gede, terus juga ada loss gede juga yang kemarin bear market kira-kira dari bulan April kesononya tuh April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu gue minus 60% kurang lebih. Nanti gue kasih screenshotnya di sini. Nah terus pas minus, gue sadar itu bear market, jadi gue fokusin lagi buat increase income, gue cari duit, gue kumpulin ya kan, gue kumpulin terus, gue tabung terus di kripto, dan ya akhirnya gue masuk ke aset yang hoki, dan kali ini, bull run kali ini, gue udah mencapai di 100 juta pertama di usia gue 21 tahun. Nah buat kalian, gue mau alert, buat nggak semua orang bisa masuk ke kripto, nggak semua orang bisa jadi trader, gitu kan. Jadi buat kalian yang mau masuk ke dunia investasi trader atau saham, ada baiknya kalau kalian harus belajar dulu di awal. Jadi nggak bisa kalian langsung praktek terus langsung kayak wah asal masuk, sayang duit kalian. Terus buat kalian yang masih pemula, dianjurin buat nggak terlalu ngasih aset kalian terlalu banyak dilempar ke kripto. Tapi ini bukan financial advice, gue cuma nyaranin doang buat kalian kalau mau belajar, kalau mau terjun ke dunia kripto atau investasi, belajar dulu. Itu jadi nggak bisa sembarangan orang masuk gitu ya. Karena balik lagi gue tuh dari awal udah punya basicnya, gue udah belajar duluan dari reksadana yang risikonya kecil gitu kan. Terus masuk ke saham yang risikonya itu moderat. Nah sekarang ke kripto yang risikonya itu tinggi. Buat gue tuh tinggi risikonya. Jadi ya kalau bisa jangan terlalu terkecoh sama profit ya kalau bisa. Dan kalau mau nyari aman ya udah nggak usah investasi di kripto atau trading di kripto atau saham gitu kan. Jadi lo fokusnya di reksadana aja sama deposito gitu. Nah itu aja video dari gue. See you until next time and stay classy.